Ya Allah termasuk dolimi diri sendiri. Yang bagaimana itu? Iman kita diarahkan terhadap selain hidup Allah. Iku sama halnya dolim pada dirimu sendiri. Jadi yang dimaksud dolim pada diri sendiri ketika saat imanmu itu terhadap selain Sang Yang Tunggal. Ini dolim terhadap sesama berupa Anda memberikan fatwa terhadap orang lain tentang iman terhadap selain Allah, selain hidup. Itulah yang dimaksud minal jinnati wanas. Anda membisikkan hatinya seseorang lewat makalah atau fatwa yang mengarahkan orang lain supaya percaya terhadap selain Allah. Contoh, Anda ditanya si A, Bapak sungainya mengalir ya airnya? Ya. Anda memberikan iman terhadap orang lain supaya beriman airnya mengalir, tanpa Anda sertakan dalam ruhaniyah Anda. Iman bahwasanya yang mengalir itu Allah. Ini termasuk kita menzalimi terhadap orang lain. Hadis ini akan mengungkap pesan moral terhadap diri kita supaya tidak menzalimi diri dan sesama. Ini protes, Pak. Jelas protes. Yang alim ilmu syariati protes sih. Saya sendiri juga cuman menasehati saja, urusan Anda protes menganggap pola pikir saya sendiri terserah Anda. Yang jelas saya akan membuka dari sisi kebenaran dari hadis ini bagaimana terkait pesan Rasulullah jangan saling menzalimi. Hadis diceritakan oleh Abi Dzar fima yarwihi an rabbihi. Azza wa jalla annahu qol. Jadi Abi Dzar itu menceritakan, merawikan atau mengisahkan an rabbihi dari Tuhannya Abi Dzar. Azza wa jalla iku kola dawuh. Dawuh ngeten. Ya ibadi,
Inni haramtu zulma ala nafsi. Ini sak temene ingsun iku haramtu ngaromake sapa ingsun Allah, bukan ingsun Nabi, ingsun Allah. Az-zulma ing ngani ngoyo. Apa sih dolim iku? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu dolim. Mestinya rohaniyahmu jatuhnya iman hanya pada Allah, hanya pada Sang Yang Tunggal. Terus mengapa ainul basirahmu itu kau jatuhkan pada selain Allah? Berupa iman. Air tadi nggak boleh. Iki mendolimi diri sendiri. Atau mendolimi orang lain, memberikan kabar terhadap orang lain dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang punya sifat mengalir itu adalah air, tanpa kau barengi dengan hidup yang di situ. Atas nama diriku, kata Allah, aku mengharamkan pendoliman ini ala nafsi ing atase diri keakuanku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya tetapkan bahwasanya di antara Anda perkara haram, perkara dolim saya haramkan. Kalau kita bicara konteks dolim secara syariat, kita membuat sakit orang. Tapi secara hakikat kau bikin sakit Allah, termasuk dirimu sendiri. Jatuhnya iman kita terhadap selain Sang Yang Tunggal, inilah berarti sama halnya kita menyakiti Allah, menyakiti diri sendiri. Oleh sebab itu fala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi kau. Yang satu mengajak Anda beriman terhadap selain Allah, maksudnya makhluk, yang satunya juga begitu. Bahkan ini tidak hanya lewat statement ucapan, enggak. Bahkan ini dibukukan, dikitabkan. Sangat bahaya. Yang nanti jatuhnya umat imannya itu mesti pada makhluk. Nah ini dibukukan. Sehingga mengapa sampai saat ini kami sering ditanya, Gus kitabnya sudah menulis kitabnya? Tak jawab belum, karena memang belum ada perintah untuk menulis. Bahaya. Bahayanya pada iman orang. Tapi pasti nanti akan kuterbitkan kitab. Itu pasti suatu saat akan kuterbitkan kitab. Kau mencari sumber kitab ini
ning toko, di toko tidak ada, kecuali tokonya ada di hatimu, baru ketemulah di situ nanti. Ya ibadi, wahai hamba saya, kullukum dhallun. Saya katakan kullukum dhallun, semua ini tersesat. Mohon maaf yang terlalu tebal syariatnya sehingga tidak mau menerima keterangan ini. Mohon maaf, saya katakan apa adanya. Kullukum dhallun, semua kamu itu tersesat. Wahai hambaku, iki Allah yang dawuh, bukan Mukhlason, bukan Kanjeng Nabi, bukan Allah. Kullukum dhallun, semua kamu itu tersesat. Kaget Pak, tersesat bagaimana? Wong saya ya sholat, saya ya melaksanakan puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya yang tidak bisa terhitung amalia saya. Kalau kau pingin hitung ya catatan rek ning buku gede catat. Aku sembayang duhur dicatat, jamaah berarti 27, sendiri berarti 1 derajat. Ya, nanti pesan sama ahli kubur, ahli waris, tolong nanti kalau saya meninggal catatan ini bawakan saya, letakkan pinggir mayit saya. Nanti kalau malaikat tanya tak tutup iki le catatan. Ini catatanku. Mengapa dikatakan semua sesat, tersesat? Kullukum dhallun, kamu semuanya tersesat. Ini ada satu nafas dengan surat Al-Hijr ayat 39. Di situ Allah mengatakan bahwasanya iblis berkata, ya Allah, ya Rabb, aku sudah kau tetapkan sebagai hambamu yang tersesat atau yang ingkar. Oke, tak terima. Saya laksanakan tugas saya sesuai dengan apa yang jenengan izinkan. Apa? Anak putu Adam, mulai Adam sampai anak putu Adam siapapun akan kusesatkan. Silakan. Berarti Allah kasih lampu hijau. Berarti iblis ikut tugasnya adalah menyesatkan. Kalau dalam ludruk, tahu ludruk ya? Film ludruk. Ada peran yang memang seperti itu. Ada peran. Malaikat perannya bagus-bagus. Iblis sebaliknya. Mohon maaf, kita manusia yang menerima peran itu. Kamu lihat ya, ketika di panggung ini ludruk ya, gelut tenan apa enggak? Halo?
Kita sebagai penonton melihat seperti ya. Seperti ya. Tetapi nanti kalau ludruknya sudah selesai, ke belakang panggung, guyon apa enggak? Guyon ya. Guyon. Terus alasan dari mana kau mengatakan iblis itu selalu salah? Karena kau pada waktu melihat di panggung. Coba lihat di belakang panggung. Kalau perannya api semuanya, nggak ada yang jelek, ya nggak ada ceritanya dalang ditangkap, ditanggap itu nggak ada. Terus mana perlawanan di situ? Ada peran gini, harus ada itu. Udah. Kullukum zallun. Iki maksudnya apa? Kita kok dikatakan Allah tersesat? Karena ruhaniyah kita condongnya terhadap selain Allah. Karena ruhaniyah kita imannya selain hidup. Ini kalau dikatakan kullukum zallun. Tetapi illa man hadaituhu, illa man kejaba wong hadaituhu, kang paring sapa ingsun Allah, paring hidayah sapa ingsun Allah hu ing man. Fastahduni, oleh sebab itu yalu osiro ni ingsun Allah tentang hidayah. Jikalau Anda minta hidayah, ahdikum mongko aweh hidayah sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kecuali mereka yang mau menerima hidayah Allah, itu yang tidak tersesat. Mana hidayah Allah itu? Allah mengutus utusannya di tengah-tengah kita dengan membawa bil huda wa dinil haq. Bentuk Allah mengutus utusannya menyampaikan terhadap kita dinul haq itu hidayah. Petunjuknya Allah dibawa utusannya yang di dalam hidayah itu ada tuntunan untuk rohaniah kita, dan ketika kita menerima berarti Anda mendapat hidayah. Aku nggak bicara tentang hidayah secara syariah, secara hakikat rohaniah kita. Akhirnya sadar kita, iya ya, kalau nggak ada Allah, air itu ya nggak bisa mengalir. Terus bagaimana cara aku melihat Allah, bertemu Allah di dalam air itu? Katanya Allah di dohir, di batin air itu. Berkecamuk Pak pertanyaan-pertanyaan itu, menjadikan hati tambah rindu untuk bertemu. Ya ini Allah tidak akan membiarkan
ruhaniyah yang sudah tertanam rasa rindu untuk bertemu terhadap Allah. Pasti Allah itu bimbing terhadap dirinya, entah lewat mimpi atau lewat apapun. Model Allah melaksanakan mudah saja. Mudah saja. Bagi mereka yang belum menerima hidayah, fastahduni, maka lekaslah, mintalah hidayah padaku. Jikalau kau betul-betul minta padaku, ya ahdikum, maka aku berikan hidayah itu. Apa mungkin dia mau minta hidayah? Wong melihat Rasulnya saja munek-munek. Oh, munek-munek ya Pak? Enggak cocok. Kecuali Rasulnya itu datang ya, mohon maaf. Berbadan tegap tinggi, jenggote sudah nyampak ke udel ya, putih pisan, bacaannya Quran fasih, terus hadisnya juga fasih, ijma kiasnya juga fasih. Kalau berjalan itu nggak pernah dangak gini Pak, dilu kabotan jeng ya. Berpapasan dengan orang lain, nggak pernah melihat pegangannya tasbih kemana-mana, sampai panjangnya 1 kilo. Enggak, ini Rasulnya itu wis gak payu doleh gitu loh gampangannya. Ya nggak mau Pak. Intinya mereka itu yang menolak dengan hidayah dari Allah seperti ini. Allah malah memberikan tambahan-tambahan hijab, baik ilmu, harta benda, popularitas dan lain sebagainya. Wis tambah jauh. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum utawi sira kabeh iku jaiun wong sing keluwen. Wahai hambaku, kamu semua itu adalah orang yang lapar. Lapar. Berarti ya ibad niki status sifat hakikate makhluk. Iku lawan kata sifat hakikatnya Allah. Kamu sekalian adalah orang yang lapar. Apa yang dimaksud lapar ini perut Pak? Bukan. Bukan. Itu kan syariat. Lapar dari apa? Ini bisa saya katakan kering atau kemarau. Kamu semuanya adalah gersang. Boleh dimaknani gersang. Enggak ada hujan berpuluh-puluh tahun, air pun irigasi airnya sudah kering, akhirnya nggak ada penghijauan Pak. Wong dibuat minum aja royoan itu apa?
rebutan. Kok dibuat apa namanya banyoni sawah. Banyoni sawah ya mereka. Ngaliri ladang. Dibuat minum aja satu hari kita cari satu gelas susahnya setengah mati. Otomatis gersang Pak. Gersang. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Artinya ruhaniah kita gersang terhadap Allah dari hidup. Ini yang ku maksud ruhaniah yang mati. Ilaman, kecuali tidak gersang, tidak lapar, yaiku at'amtuhu kang aweh mangan sapa ingsun Allahu ing man. Kalau kita artikan makan ini, kita sebetulnya tidak bisa makan Pak kalau gak dilayani Allah. Sifat hakikati hamba gak bisa makan. Olehnya bisa makan karena dimakankan Allah, dilayani Allah lewat hidup, menggerakkan tangan, menggerakkan tubuh bekerja, menggerakkan macam-macam. Itu karena dilayani Allah hidup di situ. Oleh sebab itu fastat imuni, mongko padha njalu omangan sira kabeh ni ing ingsun. Kalau kau mau betul-betul minta makan terhadapku Allah, wis paham toh aku ngomong ku Allah ya, itu untuk menetapkan status hakikati hidup pada diri jenengan. Yo atimkum, mongko bakal aweh mangan sopo ingsun kum ing sira kabeh. Artinya bahasa Indonesianya gini, kamu semua adalah orang-orang yang lapar, kecuali hanya orang yang diberikan makan oleh Allah. Kita tingkatkan masalah makan adalah ruhaniah. Jiwamu itu lapar dengan hidayah. Jiwamu itu, ruhaniahmu itu lapar untuk menuju Allah. Oleh sebab itu kecuali orang-orang yang diberi makan Allah. Siapa orang yang diberi makan? Ya jenengan iki. Sebelum Ramadan dikasih makan rohaniahmu tentang iman setiap hari Sabtu ngaji. Itu makanan. Cocok dengan masakannya, cocok dengan makanannya, Anda cari itu. Itu Allah yang ngasih. Siapa yang dikatakan ilaman itu kecuali orang yang tidak lapar? Yo Anda ini. Dalam bulan puasa mulai awal sampai 9 hari setiap habis taraweh. Sampai tidak berhenti di situ, terlepas 9 hari dalam bulan puasa dilaksanakan habis sholat asar. Dikasih makan lagi besok 2 Syawal berarti Sabtu itu habis sholat subuh. Wis ngantuk-ngantuk titik rapopo. Urusan mancing kok kena ditunda. Berangkat habis sholat
habis ngaji ngene bingung. Umpama ono perintah mancing. Dah. Berarti Ma'ul Hayah ini, air kehidupan yang kau tunggu-tunggu, itulah wejangan Allah yang diberikan terhadap jenengan urusan ruhaniyah. Kalau kau betul-betul minta makan, ya saya kasih. Kelihatannya itu banyak yang tidak mau makan nih. Mereka golongan-golongan yang membenci dinul haq, sebetulnya mereka ja'i, ruhaniyah yang lapar pada Allah. Ya ibadihu hambaku, kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku arin, wong sing muda. Tahu muda? Orang yang telanjang bulat. Telanjang. Ilaman kecuali wong kasautuhu kang paring pakaian sapa ingsun hu ing man. Lagi baju apa baju iki sing dimaksud? Bukan. Kalau syariatnya hadis ini, setiap Anda lahir telanjang, nanti kasih Allah baju kau. Itu udah telanjangi hati, telanjangi rohaniyah sampean. Muda bendina ning ra krasa. Telanjang setiap hari tapi tidak terasa. Apa bajunya ruhaniyah itu? Adalah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud adalah tatanan dinul haq. Amal yang kumaksud adalah perilaku kholwat. Istiqomah adalah terus menerus. Inilah takwa sebagai bajunya imanmu. Dengan takwa itu akan membentuk imanmu itu benar hanya pada Sang Yang Tunggal, tidak pada selainnya. Fastat imuni fastak sudi. Oleh sebab itu njalu osiro baju ingsun. Kalau kau betul-betul minta baju terhadapku, ya aksukum, maka pasti aku kasih baju takwa tadi. Tak kasih takwa kau. Loh, ini loh Pak Bu, bisa jenengan buktikan, bisa jenengan rasakan. Bedakan antara sebelum Anda mengenal dinul haq dan setelah dan mengamalkan. Bagaimana rasanya ketika menghadapi kondisi sikon kita di tengah masyarakat di dunia? Beda. Yang tadinya itu ngamuk-ngamuk, gak terima, sekarang sampai bisa menangis, menyesali itu semuanya, dan jatuhnya rohaniyah sampai damai, tentram. Yang tadinya kita memungsuhi, membuat perbuatan di tengah rumah tangga yang tidak nyaman terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Coba Anda setelah mendapatkan baju ini dari Allah, beda. Istilah bahasa kera, tahu kera ya? Mongki loh Pak. Tadinya serakah, tadinya
marah-marah. Sekarang tidak. Jikalau ada yang mengatakan, Gus, suamiku sudah ngaji di sampean, tapi amarahnya kok terus mumbul terus, gimana? Mudah jawabnya itu. Sudah kelihatan kalau amaliyah ilmu itu belum jalan. Ngajinya jalan, tapi laku kholwatnya, zikirnya belum jalan. Istriku sudah ngaji sana 1 bulan. Dulunya itu selalu undat-undat, tahu undat-undat? Apa bahasa Indonesia ini undat-undat itu? Apa? Mengkritik, mengungkit masa-masa lalu. Tadinya karakternya itu, mohon maaf, kalau saudaranya dapat enak, tetangga dapat enak, itu hatinya itu mesti maido, apa? Menyalahkan, wis pokoknya gak seneng. Sekarang kok ya sik pancet. Tadinya memang kalau nggak suka itu kemalan nyetoti anaknya. Wiwu sirek bahasanya. Kemalan menyiksa anaknya. Ucapannya sudah tidak terkendali. Itu bagaimana? Katanya sudah ngaji di Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru. Mudah jawabannya. Mau gak mau, ini gak bisa kau tutup-tutupi. Berarti kholwat dzikirmu itu belum jalan. Seret. Kita kalau memancal sepeda, memancat, memancal ya, mengayun sepeda itu kok rantainya agak seret, kasih lem, uli, biar lancar gitu. Kalau kering ulinya, aduh, apalagi berkarat, 1 tahun nggak dipakai, Pak, sudah. Makanya periksa itu sepeda dari uli-ulinya itu, periksa. Artinya kalau khalwat zikir ini kita utamakan, monggo. Sebab jenengan sudah tahu caranya, jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Fokuskan lakumu aja. Ya. Berarti ini baju. Ya ibadihu hambaku, innakum sak temene sira kabeh iku tukhtiuna. Selalu agawe salah nang Allah. Bilaili ing dalam waktu wengi wan nahari lan waktu awan. Wahai hambaku, kau baik malam maupun siang, kau selalu dolim nang aku. Allah ya. Apa bentuknya kita dolim pada Allah? Ruhaniyah ini loh, tidak tajalli Allah. Ruhaniyah inilah selalu memandang selain Allah yang segala-galanya. Ini dolim. Mancing Pak ya, tak ceritani tok sampean. Mancing weteng wis senep ya. Apa bahasa Indonesia senep itu? Mules. Sebabnya mari dihantam apa namanya sambel jos sambelnya, cuman apa namanya nggak tahu kalau itu
duri, tak kira daging. Nah, podo atose ya. Daging sama duri sama atose. Dimakan aja, oke. Jadi di tengah tambak niki mules, mencari WC tidak ada, bingung. Bahasa menungsoni. Orang yang paling bingung di dunia ini bukan orang yang banyak hutang, enggak. Bukan orang yang belum ketemu jodohnya, bukan. Bukan orang yang mencari solusi dalam satu masalah, bukan. Orang yang paling bingung di dunia ini adalah orang yang mules belum ketemu WC. Iya, itu orang yang paling apa? Orang yang paling susah di situ. Udah jauh-jauh Allah kasih tahu. Lah kamu langsung seluruh ke tambak kan sudah sama saja aman. Ikut Pak seluruh. Namanya tai kan ada yang kambang, ada yang gelem. Kok yang delalah kambang. Tiga ngalor melok ngalor, tiga ngidul. Aduh. Jadi tak belenteki. Udah, habis itu gimana? Ini sejarah aja Pak. Sejarah. Mengapa kita ketika saat itu kok ya kalah ambek tonggone narik malah kita itu jemamus. Apa? Ya melihat aja. Udah habis itu penyakit hilang. Udah tancap gas, tancap rem. Akhirnya pulang nomor 1. Lah, apa maksudnya? Gini Pak, jangan perkara sesuatu yang kita dapatkan itu tidak kita ikuti prosesnya. Enggak, harus ikuti proses. Kita likok datang pada Allah itu ada prosesnya kita masing-masing. Yang kadarnya itu tidak sama antara si A dengan si B, Allah sudah mengukur sendiri. Sudah mengukur sendiri. Udah. Apa hubungannya dengan innakum tukhti'una billaili? Lah, ketika saat kita menghadapi kondisi yang kurang beruntung seperti itu, tetap kita berasumsi bahwasanya semua karena Allah. Itu maksudnya. Billaili wan nahari. Biar tidak masuk mendolimi Allah baik di siang maupun di malam hari. Jangan kau menjadi orang yang hanya beriman sebatas nurul iman saja. Jangan. Kau harus masuk pada hakul iman. Wa analan utawi ingsun iku aghfiru adzunuba. Aghfiru njaluk ngapura sira. Wa analan utawi ingsun iku aghfiru ngapura sapa ingsun Allah adzunuba ing pira-pira dosa sira jami'an kelawan sekabehane. Tapi syarate fastaghfiruni tobato. Tinggalno imanmu tadi yang selain pada diriku, tinggalkan. Kau harus beriman hanya padaku atas semua apapun yang terjadi, termasuk mulesih wetengmu, termasuk mencari tempat nggak dapat, termasuk kamu dapat petunjuk dari aku seluruh termasuk kotorane mengikuti. Digo ngalor-ngalor, gua ngidul barang kambang. Ya apa maneh? Udah sampai terakhir kau juara 1, ya semuanya itu tinggalan dari selain aku.
Kalau kau mau seperti itu, aghfir lakum, aku bakal mengampuni atas semua kesalahanmu. Jadi kesalahan apapun yang ada di situ, baik ruhaniyah lebih-lebih, diampuni Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin ya, kita manusia itu oleh karena kebanyakan dikalahkan dengan akal, yang akal dibisik oleh hawa nafsu, akhirnya kita itu imannya karena logika. Kalau seseorang dasarnya iman itu karena logika, udahlah, sampai tua sampai mati pun tidak akan pernah bertemu Allah. Karena logika. Sebab logika itu barometernya itu melihat makhluk. Gak bisa. Makanya sairi nek ngaji ojo syariat bloko. Yes kudu harus masuk terhadap apa? Terhadap hakikat. Allah sudah berjanji akan ku ampuni segala dosa yang pernah kau lakukan. Oleh sebab itu maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudorotan yang dapat kalian lakukan kepadaku sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya manusia status sifat hakikatnya nyegrek-grek nggak bisa nyapo-nyapo. Lah itu mendatangkan manfaat, mendatangkan mudorot. Kau umpama tidak lewat Rasul, aku juga mendapatkan petunjuk. Kau jangan melihat Rasulnya, jangan melihat makhluknya. Kan sudah dikatakan, siapapun Anda selain daripadaku, Allah, kulu aku. Enggak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudorot. Berarti apa? Anda harus belajar untuk menerobos ruhaniyah, bertemu terhadap hidup, bukan terhadap Rasul atau makhluk itu. Jangan. Kan sudah dikatakan, innama ana basarum mislukum, aku ini sama dengan kau, kata Rasul. Sama makhluknya. Lah status makhluk adalah gak isok gerak kalau tidak gerakkan, enteng-entengan. Gak bisa makan kalau tidak dikasih makan. Gak akan bisa berbaju kalau tidak dikasih baju. Gitu aja kayak alim, wah sombong. Wah kalau tidak ngaji ke saya, sistemnya tidak ke saya, gak sah. Fir'aun, Pak. Fir'aun. Kalau bukan saya yang kasih pendidikan terhadap umat, delorong semuanya, sesat semuanya. Mari ngono kana sak wulan. Sempat kemarin itu saya mancing di Lamongan, Pak. Bertemulah seorang nenek-nenek saya. Orang lain mengatakan itu manusia. Ya, silakan. Sepulang dari mancing saya bertemu seorang nenek. Wedok berarti gini nenek ya. Dia memberikan petunjuk terhadap saya tentang dua nisan kuburan.
Saya nggak tahu datangnya dari mana. Wong belakangku tadi nggak ada, di depanku juga nggak ada. Orangnya pakai sewek semini, nggih jalan sama saya. Awalnya nggak ada. Ketika saya melompat, karena jeblok Pak. Tafsiran saya Pak, walah tafsiran saya melompat kira-kira 1 meter lebih. Saya kan genatuan Pak, tahu genatu? Sepatuan. Supaya tidak saya lepas, saya mencolot gitu. Ternyata apa yang terjadi? Kira-kira ya kurang segini. Jadi yang kaki kanan itu mancep di lumpur. Setelah itu loh, di depan saya ada nenek. Tidak ngomentari pencolotan saya, ndak. Saya dikasih tahu, nak, itu nisan 2 nak. Ya mbah. Terus pundi? Itu ketika saat hidupnya sugih wong sak kecamatan atau gak sak Lamongan Pak, kaitannya sugih sak desa, kemungkinan juga sak kecamatan, tapi melekini duduk-duduk ya. Napa mbah? Sekarang ada di situ ya toh. Dia nggak bisa nyampo-nyampo, nggak bisa nyapa apa. Terus apa mbah pelajaran yang ku dapatkan datang jenengan? Jawabannya pikiran dewe, jadi pikiran dewe. Sebetulnya sudah nangkap apa maksud beliau itu, saya paham. Cuman saya tanya biar tambah cetho, jawabannya lo nyelekit, oh pikiran dewi. Ternyata jawabannya itu saya nggak menjawab. Pada waktu nggak saya menjawab. Kok umpama menjawab, beliau insya Allah menjawab sodakta. Seperti ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril tentang pertanyaan tentang masalah mahuwa al-Islam wal iman wal ihsan. Ternyata apa Pak? Ada sekelompok manusia saat di dunia, oleh karena ruhaniyahnya itu terkubur dalam-dalam oleh kesenangan dunia, maka dia akan angel untuk loman. Angel untuk loman ini bahasa Indonesia. Susah untuk beramal bersama sesama manusia. Karena dia merasa ini hasil kekayaanku, keringatku sendiri. Di situ. Yang kedua, pikiran dewe, lah ngene iki piye? Ya jok koyok ngono. Berarti apa? Lekaslah tancap gasmu untuk condong pada Allah. Sebab kalau ruhaniyah sudah condong pada Allah, Sayyidina Athaillah memberikan penjelasan, dunia dan seisinya menjadi intan milikmu sendiri, itu gak cukup untuk disamakan harganya dengan condongnya hatimu pada Allah. Karena apa? Mereka wahum yang sudah condong pada Allah ini khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tapi yang condongnya ruhaniyah terhadap selain Allah ini, ya semasa ada di dunia. Berapa hari, berapa tahun. Habis itu, kalau kan jeblok kabeh ya.
Ngoten niku kula basuh nang ngene lepen di sungai. Ya sik nunggoki ae, nunggoki. Habis itu udah saya tidak menghiraukan lagi, saya cuman fokus terhadap nisan tadi, kuburan tadi 2. Saya toleh. Rasane hatiku juriku bal-balan apa badminton gitu. Rasane hatiku. Tapi sempat saya berdoa, ya Allah berikanlah pengampunan padanya saat di dunia walaupun seperti itu. Sempat seperti itu. Udah, terus saya ke mobil berangkat sudah. Ceritalah, itu cerita mendapatkan pelajaran langsung dari Allah lewat alam kejadian yang ada di situ. Udah, kita lanjut. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang-orang terakhir termasuk bangsa jin menghadirkan mudarat pada manfaat padaku, maka tidak menjadikan berubah kerajaanku. Begitu juga ketika mendatangkan mudarat terhadapku, gak akan kelorot kerajaanku. Artinya apa, Pak? Gusti Allah gak butuh kok sembah. Paham? Berarti sembahan itu kembali pada diri kita. Gusti Allah kok hina, kok apakan itu, gak menjadikan kelorotnya atas ketuhanannya. Ndak. Justru kembali pada kita. Dalam istilah orang Jawa, siapa yang menanam dia yang menuai. Oleh sebab itu terakhir hadis ini mengatakan, wahai hambaku, dalam kesimpulan, wahai hambaku, sadarlah siapa yang hak dan siapa yang batil. Sadarlah hambaku, yang hak adalah aku, Allah, yang batil selain diriku, berarti seluruh makhluk. Batil itu ketolak, Pak. Artinya iman sampean kalau jatuhnya pada selain al-haq tertolak. Makanya saya sarujuk terhadap makalah yang disampaikan oleh Al-Halat pada saat itu. Apa? Ma fi jubati ilallah, ana al-haq, la fi jubati ilallah. Aku iki Allah. Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Itu ruhaniyah yang jatuhnya iman itu sudah ke ahad, Pak. Ini tatkala itu muncul secara fisik loh ya, maka sebetulnya itu adalah penegasan iman terhadap orang yang belum iman. Tapi di situ diulah kalimatnya, diulah tafsirnya, yang isi tafsirnya bahwasanya Al-Halat ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Iki kelirunya. Wong Anda nggak ada apa ilmu pengetahuan tentang ahad, bagaimana mungkin bisa mengomentari tentang ahad dengan benar? Nggak bisa. Katakanlah saya itu guru matematika, disuruh mulang bahasa Inggris, yo patik pecotot, yo bahasanya boleh I love you, you love me, I love you, you love, ya gitu aja. Nggak bisa, Pak.
Makanya mohon maaf, bagaimana mungkin ahli kitab syariat itu mengomentari atas kebenaran di dalam aturan hakikat makrifat sementara dia tidak paham? Ya nggak bisa lah Pak. Oleh sebab itu sadarlah hambaku, al-haq adalah aku loh ya, bukan Allah. Al-haq adalah aku. Maksudnya tekankanlah imanmu dalam dirimu, akunya Allah. Paham gih? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.